Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bi ta'atih wa nahana 'an ma'siyatih wa wa'ada as-salihina bidari ni'matih wa wa'ada al-usata waz-zalimina binarih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-marhubu min azabihi wa satwatih wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-marjubu bi syafa'atih. Sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kita taufik dan hidayah serta izin dan inayah sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, hadis yang ke-13 dari 40 hadis. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-13 ini dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ini adalah khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadamnya Rasulullah. Kurang lebih 10 tahun lamanya Anas ini berkhadam, berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa Anas bin Malik, khadamnya Rasulullah ini, pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah doa, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik fihi wa adkhilhul jannah. Nabi pernah mendoakan Anas bin Malik, pembantu Sidin, dengan doa, ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya dan berkati padanya dan masukkan dia ke dalam surga. Anas berkata, ujar Anas bin Malik, doa Nabi itu yang di dalam dunia telah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku berharap yang selanjutnya yaitu masuk surga itu akan dikabulkan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mendoakan beliau, Nabi mendoakan Anas bin Malik dengan doa, ya Allah, banyakkanlah hartanya. Anas tercatat sebagai orang yang paling kaya di kabilah Ansar, di golongan Ansar. Nabi mendoakan Anas bin Malik dengan doa, ya Allah, banyakkanlah anaknya. Anas mempunyai anak 125 laki-laki, 2 perempuan.
dan Nabi mendoakan Anas dengan doa wa barik fih, berkati padanya. Kebun yang dimiliki Anas ini memetik buahnya 2 kali setahun, orang setahun sekali aja. Nah, itu semuaan kabul. Cuma yang kutunggu lagi, ujar Anas, doa Nabi yang terakhir, masukkanlah dia ke dalam surga. Nah, hadis yang ke-13 ini riwayat dari Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya kaum muslimin dan muslimat, ma yuhibbu li nafsi, sesuatu yang ia mencintai bagi dirinya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi di sini artinya Rasulullah menjelaskan tidak beriman salah seorang kalian kecuali dia mencintai untuk kaum muslimin dan muslimat sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Kalau kita kepingin diri kita ini sihat, maka kita kepingin juga kaum muslimin dan muslimat itu sihat. Kalau kita kepingin untuk diri kita ini beribadah, taat kepada Allah, kita kepingin juga orang muslimin dan muslimat itu taat beribadah kepada Allah. Kalau kita kepingin bahwa diri kita ini diampuni Allah dosa, kita kepingin juga agar kaum muslimin muslimat diampuni Allah dosanya. Kalau kita kepingin bahwa kita ini menjadi orang yang kaya, maka kita mesti kepingin juga agar kaum muslimin dan muslimat itu menjadi orang-orang yang kaya. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis Nabi tadi. Nah, jadi orang-orang yang mengamalkan hadis Nabi ini sulit untuk mengikuti perlombaan. Kenapa? Sebabnya karena ingin menang nomor 1. Sedangkan nomor satu aja. Kalau kepingin orang lain juga nomor 1, nah kadang mau terjadi. Sedangkan Rasulullah mengatakan bahwa dia cinta untuk saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya. Di dalam riwayat lain yang memperjelas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah bersabda, la yablughu 'abdun hakikatal iman hatta yuhibba linnas ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah sampai seseorang hamba kepada hakikat iman sehingga dia mencintai untuk manusia sesuatu yang dia cintai untuk dirinya daripada kebaikan. Di dalam riwayat yang lain dari Yazid bin Asad al-Qushairi berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, ujar Yazid bin Asad al-Qushairi, atuhibbul jannah, adakah engkau kepingin surga? Qultu na'am, aku kata iya wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, fa ahibba li akhi ma tuhibbu li nafsi, cintailah untuk saudara engkau sesuatu yang kamu cinta untuk diri engkau sendiri. Jadi kalau kita kada hakun disakiti orang, maka kita jangan hendak menyakiti orang. Kalau kita kada hakun dibunguli orang, jangan hendak membunuh
uli urang. Amun kita kada hakun dilarangi orang, hakun dilarangi orang kita bertukar, jangan hendak melarangi orang. Nah, cintailah saudaramu sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Para muhibbin rahimakumullah, para pensarah hadis menjelaskan bahwa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi akan menghindarkan kita daripada berbagai macam akhlak buruk, akhlak yang tidak baik. Akhlak buruk yang terhindar dengan hadis yang ke-13 tadi, pertama adalah al-hasadu, dengki. Kalau kita dengki, jelas sudah kita kada mengamalkan hadis tadi. Kalau kita mengamalkan hadis tadi, kita selamat daripada pertama dengki. Apa yang dimaksud dengan dengki itu? Apa yang dimaksud dengan hasad itu? Para ulama menjelaskan ada dua macam jenis dengki. Kedua-duanya termasuk golongan dosa besar. Yang pertama, ayyuhibba zawalan ni'mah an akhi wa in kana dzalik la yantakilu ilaih. Yang pertama, bahwa dia kepingin hilang nikmat dari saudaranya sekalipun nikmat itu tidak berpindah kepada dirinya. Inya kepingin agar si fulan yang menduduki jabatan itu diberhentikan. Inya kepingin si fulan yang mempunyai nikmat pangkat itu dijatuhkan. Dia kepingin agar fulan yang kaya raya itu dibangkrutkan. Dia kepingin orang yang sihat walafiat itu disakitkan. Nah, ini hasad. Jauh dengan isi hadis yang kita baca tadi. Yang kedua, ayyuhibba zawalan ni'mah an akhihi li rabbatihi fi tilkan ni'mah. Ini yang kedua sama-sama haram, bahwa dia mengingini hilangnya nikmat dari saudaranya karena dia gemar, karena dia ingin memiliki nikmat itu. Inya kepingin benar pulang tuh digisir dari kedudukan itu karena inya hendak duduk di situ. Nah, inya kepingin memiliki barang itu sehingga dia tidak suka ada orang lain yang memilikinya. Nah, ini hasad. Rasulullah dengan tegas mengancam orang-orang yang penyakit hasad ini. Kata beliau, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hasab. Sifat dengki itu memakan kebajikan-kebajikan, memakan ibadah-ibadah yang dilakukan sebagaimana memakannya kayu akan memakannya api akan kayu yang kering. Jadi dalam hati kita ada kepingin hilangnya nikmat dari orang lain, maka ngarannya itu dengki. Bila mana kita dengki, kebaikan kita, amal ibadah kita terbakar sebagaimana membakarnya api terhadap kayu bakar yang kering. Nah, jadi hadis tadi pertama menyelamatkan kita dari sifat dengki. Yang kedua, hadis yang ke-13 tadi mencegah kita daripada bersifat al-ghissu. Ghish artinya adalah iradatus syarr ala akhih, menghendaki kejahatan atas saudaranya. Menghendaki kejahatan, menghendaki kehancuran, menghendaki kejatuhan atas saudaranya.
Rasulullah bersabda, man ghasyana falaysa minna. Ujar Nabi, orang yang menghendaki jahat terhadap kami, maka dia bukanlah golongan kami. Mudahan si anu tuh celaka dalam hati kita nih. Dalam hati, iradah tuh kehendak dalam hati aja mau diucapkan lebih daripada kehendak. Nah, dalam hati kita mengingini bahwa si fulan itu rugi, dalam hati kita mengingini si fulan itu kada sukses, dalam hati kita mengingini si fulan itu gugur. Nah, ini sifat egois ini bertentangan dengan hadis Nabi yang mengatakan fa'ahibba li akhik ma tuhibbu li nafsik. Cintailah untuk saudara engkau sebagaimana engkau mencintai diri engkau. Hakunlah kita jatuh, hakunlah kita gugur, hakunlah kita rugi, kada hakun. Nah, orang lain pun hendaknya demikian juga. Kita kada senang kalau ada orang lain yang rugi, kita kada senang kalau ada orang lain yang mendapat bala, kita kada senang kalau orang lain itu rusak dan sebagainya. Nah, ini wisu. Man ghasyana falaysa minna. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita melihat satu kejahatan, umpamanya perjudian atau perzinahan, kejahatan, lalu kita laporkan kepada yang berwajib. Nah, melaporkan ini apabila niat kita untuk nahi munkar, mencegah kemungkaran murni, maka kita berpahala. Tetapi bila niat kita melaporkan itu tujuannya untuk mempermalukan orang yang berjudi itu, untuk menjatuhkan mereka yang berjudi itu, nah ini kita berdosa. Itu namanya iradatus syarr, menghendaki kejahatan kepada orang lain, menghendaki keburukan kepada orang lain. Nah, dengan hadis yang ke-13 ini, maka terhindarlah daripada bersifat al-ghissu, menghendaki kejahatan atas orang lain. Yang ketiga, al-ghillu. Hadis yang ke-13 ini menghindarkan kita, menjauhkan kita dari sifat ghil. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tentang ghil ini. Ghil itu yashmalul khiyanata wal hikda, mencakup artinya adalah khianat dan dendam. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang khianat, dia akan datang dengan yang ia khianatkan itu pada hari kiamat, menjadi saksinya. Para muhibbin rahimakumullah, berbagai macam jenis khianat ini. Seorang anak dititipi oleh orang tua duit, nak naikkan kena nukar ini, ditukarakan ke lain, itu ngarannya adalah khianat. Khianat anak kepada orang tua. Nah, seorang perempuan, seorang istri yang di hatinya ada mencintai laki-laki yang lain daripada suaminya, atau tergoda kepada laki-laki lain selain suaminya, maka perempuan ini adalah khianat kepada suaminya. Ini termasuk ghil, bertentangan dengan hadis yang kita baca tadi. Dan termasuk kalimat, dalam kalimat ghil ini adalah
orang-orang yang yasriku sirra, orang-orang yang mencuri. Nah, kita hakullah dicuntan orang pun kita kada hakut, jangan mencuntan pun orang. Nah, termasuk di dalam maghul ini adalah orang-orang yang mengambil harta negara, dalam istilah yang terkenal dengan korupsi. Nah, orang yang melakukan korupsi itu orang yang berkhianat kepada bangsa dan negara. Orang yang melakukan khianat ini jauh daripada hadis Rasulullah yang menyatakan cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri itu. Termasuk di dalam makna al-ghil adalah al-hikid, dendam. Nah, apa yang dimaksud dengan dendam itu? Imam Ghazali menjelaskan dendam itu artinya, ujar Sidin, ayyalzama qalbuhu istisqalahu wal bughdata lahu wal nifar wa ayyadu ma dzalik wa yabqa, bahwa hatinya itu selalu benci kepada orang itu. Hati kita ini muar aja melihat itu, karena dahulu inya pernah menyakiti kita, karena inya dulu pernah menipu kita. Sekarang ini sudah minta maaf, tetap hati kita muar aja, hati kita kada katuju lawan orang itu. Nah, kita ngarannya dendam. Rasulullah bersabda, al-mu'min laisa bihaqud, orang mukmin itu kada mau dendam. Kalau kita dendam berarti kita kada mukmin, tidak mempunyai iman yang baik, tidak mempunyai iman yang sempurna. Nah, kemudian yang keempat, hadis yang ke-13 ini menghindarkan kita dari asyamatah bima asaba akhahu minal bala, gembira, suka dengan musibah yang menimpa kaum muslimin dan muslimat. Siapapun orang muslim yang dapat musibah, bila mana kita gembira ingin dapat musibah, Rasulullah menjelaskan nanti pada waktunya engkau akan dapat musibah seperti orang itu. Salah seorang aulia Allah yang bernama Sari As-Sakati, beliau berkata, ujar Sari As-Sakati, aku minta ampun kepada Allah, aku beristighfar kepada Allah 30 tahun. Mengapa nangku istighfarakan itu? Apa nangku anggap dosa itu sehingga sampai 30 tahun selalu minta ampun kepada Allah? Sebabnya aku mengucap alhamdulillah. Nah, mengucap alhamdulillah Sidin, minta ampun kepada Allah 30 tahun. Kenapa sebabnya? Suatu hari, ujar Sidin, di pasar kota Baghdad itu terjadi kebakaran besar. Nah, kebakaran di Baghdad. Datang orang mengabarkan kepadaku, wahai Sari Sakati, itu pasar semuaan kebakaran, cuma satu yang selamat, tukupian. Nah, tukupian selamat, tuku orang habis semuaan. Alhamdulillah, ujar Sidin. Nah, padahal ucapan beliau itu, ujar beliau, adalah kesalahan yang besar. Karena kaum muslimin menderita, aku mengucap alhamdulillah. Nah, beliau minta ampun kepada Allah 30 tahun gara-gara yang demikian. Sebenarnya kada boleh kita gembira, kada boleh kita suka kalau saudara kita ada yang mendapat musibah atau mendapat bala bencana itu. Nah, yang kelima, dengan hadis yang ke-13 tadi kita terhindar daripada idza'u akhi wa ihanatuhu wa suhriyatuh, mengganggu, menyakiti, memudaratkan kaum muslimin muslimat, menghinakannya, maulu-ulunya.
siapa nang hakun diulu-ulu, siapa nang hakun dihina orang, siapa nang hakun disakiti orang, tentu kada hakun. Nah, kalau kita kada mau, orang lain pun jangan sampai kita ulu-ulu, jangan sampai kita sakiti, jangan sampai kita hina. Salah seorang aulia Allah yang bernama Sahal At-Tustari, di rumah Sidin saling banyakkan tikus, banyak tikus. Ada yang murid menyeranakan, guru jakapian baingan kucing hadu 3 ekor, jakapian baingan kucing, jadi ada tikus lagi rumah. Jasitin jangan, amun aku baingan kucing, jadi tikus larinya ke sebuah rumah, kasihan orang sebuah situ buang tikus tuh kesanaan. Nah, ini yang dimaksud dengan mencintai saudara engkau sebagaimana engkau mencintai diri kamu sendiri. Kadang mementingkan keselamatan sendiri, keuntungan sendiri, kenyamanan sendiri, sedangkan orang lain menderita susah payah gara-gara kita ini. Para muhibbin rahimakumullah, makanya tadi orang-orang yang bersifat dengan sifat yang mulia tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannah fala tudrikhu maniyatuhu wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyu'ta ilaih." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, hendaklah dia mati pertama membawa iman, kata Rasulullah. Yang kedua, di waktu hidupnya dia selalu mendatangkan kepada orang lain dengan sesuatu yang dia suka didatangkan kepada dirinya. Jadi pedagang-pedagang menjuali orang dengan keuntungan-keuntungan yang mana kita pun senang kalau orang lain untung sedemikian. Misalnya kita berjual sapida, kita jual di sapida, kita untung 100.000. Nah, andai kata kan kita nukar yang menjual untung 100.000, senanglah kita. Nah, kalau senang kada jadi masalah. Kalau kita kada senang orang menjual kita berhujung 100.000, ternyata kita menjual berhujung 100.000, berarti kita kada termasuk dalam golongan yang dimuliakan ini, kada termasuk dalam hadis yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, jangan seperti orang begitu dia membeli dia sulit, begitu membeli dia cariwit, nah nawar macam-macam. Begitu dia menjual, dia ingin keuntungan yang banyak, keuntungan yang berlipat ganda. Nah, maka orang seperti ini yang mestinya mengamalkan hadis Nabi tadi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai bagi saudaranya ma yuhibbu li nafsihi. Jadi bukan orang yang menukari itu ukurannya, kita ukurannya. Umpamanya kita ini menjual barang modalnya 10.000, kita jual 100.000. Nah, baikkah kadakah kita nih berujung 90.000, modal 1.000, modal 10.000, termasuk orang baik kada? Nah, ukurannya ada pada diri kita. Andai kata kita nukar barang lawan orang itu modalnya 10.000, dijualnya 100.000, senang kada kita? Nah, bila senang kada jadi masalah. Jadi ukurannya bukan pembeli. Misalnya hendak nukarnya kapingin banget, padahal modalnya 10.000 aja, 100.000 jadinya aku nukarinya. Nah, ini senang aja mau 100.000. Tetapi andai kata kita macam itu, apa kita senang atau kada? Kita nukar barang, orang untung 90.000, senang atau kada? Bila kita kada senang, berarti kita
kada termasuk di dalam apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Itu yang diceritakan dalam sebuah manaqib salah seorang aulia Allah yang mempunyai toko. Sidin berjual kain 10 dirham. 10 dirham ini sudah harga sudah berujung 2 dirham. Datang waktu Sidin kadada di toko, ada orang nukari dijual pembantunya 40 dirham. Datang Sidin, mana aja Sidin kain di sini tadi, nya pembantunya ulun jual 40 dirham, melarangnya kan menjual. Padahal 12 itu 10 dirham sudah berujung 2 dirham. Kenapa ikan menjual 40? Kurangnya hakun jadi si pembantu ini. Lalu Sidin mencari ke situ kamari, mencari orangnya nih. Akhirnya bertemuan. Berapa ikan nukar? 40. Itu kelarangan. Ulun senang jadinya. Ikan senang kada senang, beli ikan kada hakun 10 dirham kembali duit. Kan aneh loh itu. Ampun toko nih. Bila ikan kada hakun ku jual 10 dirham, kembali duit barang belikan. Ini berarti apa? Ukurannya itu bukan pembeli senang kada senang, kita. Anda kata kita nukar kain harga 10 dirham dijual orang 40, senang kada kita. Jadi ukurannya adalah diri kita, bukan ukuran si pembeli ini. Wa ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyu'ta ilaihi. Orang-orang yang bersifat demikian maka telah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia dihindarkan, dijauhkan daripada api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga asal matinya beriman. Nah itu. Kemudian hadis yang ke-14. Hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal minhu syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.